Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Sang Rabbul Ghafur, Sang pemberi nikmat yang takkan pernah terukur, pemberi azab bagi yang kufur, pelimpah rizki bagi yang syukur, dan mudah-mudahan jamaah sekalian menjadi umat yang makmur sehingga bisa naik haji dan menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam senantiasa terhatur kepada Nabi yang memiliki budi pekerti yang luhur, penutur yang teratur, yang akan membawa kita minaz-zulumati ilan nur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu judul yang kita ambil atau judul yang kita angkat pada khutbah kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu karakter. Karakter atau watak ialah sifat batin yang mempengaruhi pikiran, tingkah laku, budi pekerti atau tabiat yang dimiliki manusia maupun makhluk hidup lainnya. Itu yang disebut dengan karakter. Sedangkan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israilu iftarqat ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariku ala 72 firqatan kulluha finnari ila wahidatin wahiyal jama'atu. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kaum Bani Israel itu akan terbagi menjadi 71 golongan, dan umatku, atau kata Nabi Muhammad, ummati, yaitu umatku akan terpecah belah atau terbagi menjadi 72 golongan. Semua golongan itu akan masuk ke neraka kecuali satu, atau ila wahidatin, kecuali satu, yaitu al-jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Nah, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, atau yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya mengatakan, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan setelahnya. Itu disebut dengan satu kelompok yang selamat. Dan ada satu ulama yang mengatakan bahwasanya
Ahlus sunnah wal jamaah itu terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Jadi kalau ada orang atau satu kelompok yang mengklaim atau menganggap dirinya ahlu sunnah wal jamaah, tunjukkan. Bukan cuma hanya ngomong. Semua bisa kalau cuma ngomong bahwasanya saya ini ahlu sunnah wal jamaah, saya ini paling benar berahlu sunnah wal jamaah. Semuanya bisa, tapi tunjukkan amaliyahnya, tunjukkan perihal ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan cuma berkuar ke sana kemari, kami ini ahlu sunnah wal jamaah. Berarti kita itu tidak bisa menganggap atau mengklaim diri kita atau mengklaim golongan kita itu paling benar dalam berahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu bukan cuma ucapan, tapi tindakan atau amaliyah yang kita kerjakan. Dan kita atau golongan lain itu tidak bisa menghujat golongan satu dengan golongan yang lainnya, tidak bisa mencela golongan lainnya. Makanya jangan cuma kita bisa berkuar, saya ini ahlu sunnah wal jamaah, saya ini berahlu sunnah wal jamaah paling baik, dan menyalahkan golongan lain. Tapi amaliyahnya atau implementasinya dalam berahlu sunnah wal jamaah hasilnya nol. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi karakter ahlu sunnah wal jamaah yaitu sifat atau watak atau ciri khas yang dimiliki satu kelompok, ya, ciri khas atau watak atau sifat yang dimiliki satu kelompok yang berpegang teguh pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan setelahnya. Itu yang disebut dengan karakter ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karakter ahlu sunnah wal jamaah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu at-tawasud, yang kedua at-tawazun, yang ketiga i'tidal, dan yang terakhir tasamuh. At-tawasud yaitu sikap tengah-tengah. Ya, sikap tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan ataupun tidak ekstrim ke kiri. At-tawasud yaitu sikap yang tidak memihak atau tidak condong ke pihak kanan ataupun ke pihak kiri. Ini disarikan kepada firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam untuk pertengahan, adil dan pilihan. Ya, adil dan pilihan. Pertengahan itu adil dan pilihan. Agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sendiri. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 134. Itu sifat yang pertama, itu at-tawasud, di tengah-tengah, atau kita sikap di tengah-tengah, tidak memihak ke kanan ataupun tidak memihak ke kiri. Itu salah satu karakter dalam berahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua at-tawazun. Tawazun ialah sifat seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil, dalil akli maupun dalil nakli. Dalil akli yaitu dalil yang bersumber dari akliyah atau dari akal atau dari pikiran. Sedangkan dalil nakli yaitu dalil yang bersumber dari nas Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi kita harus mengambil sikap yang seimbang, yaitu disebut dengan at-tawazun, yaitu berada dalam Quran surat Al-Hadid yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca, penimbangan
keadilan. Jadi penimbang keadilan. Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran surat Al-Hadid ayat 25. Nah, terus al-i'tidal. I'tidal itu tegak lurus. Jadi yang dimaksud dengan tegak lurus itu kita tidak, walaupun kita diterpa angin dari kanan, diterpa angin dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, kita tetap tegak dengan pendirian kita tetap tegak dengan patokan yang kita pegang. Itu disebut dengan al-i'tidal. Jadi kalau masih ada orang yang ketika diterpa omongan kayak gini, terus dia pindah golongan lain, pindah golongan itu, golongan ini, itu belum al-i'tidal, belum tegak lurus. Jadi tegak lurus itu sikap yang berpegang teguh kepada satu yang kita pegang, gitu. Itu sikap tegak lurus. Walaupun diterpa kanan, terpa kiri, belakang, depan, kita beriktidal atau tegak lurus. Itu salah satu karakter dalam berahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan karakter yang terakhir yaitu atasamu. Tasamu itu menghargai prinsip orang lain. Ini poin yang paling pokok yang sering terjadi pada umat Islam, tidak menghormati prinsip orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang pada intinya karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah mengacu kepada sikap, tingkah laku, tata krama dan pola pikir dalam melakukan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika pikiran kita selalu fanatik terhadap golongan orang lain, berarti kita belum berahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu ada salah satu sifat atau salah satu karakter, yaitu tasamu, saling menghormati prinsip orang lain. Dan jangan pernah memandang golongan kita paling benar, golongan orang lain itu paling salah. Itu disebut memandang dengan sebelah mata. Sedangkan ketika memandang sebelah mata ialah pandangan Dajjal laknatullah alaih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pesan moral pada khutbah kali ini, mari kita belajar melaksanakan karakter atau sifat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu terutama tasamu, saling menghormati satu sama lain. Jangan pernah memandang orang atau golongan dengan sebelah mata atau fanatik. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma fa'nal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufa mukhtalifata wa syadaida mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min buldani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha ya'idama yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.